Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Para mahasiswa yang saya cintai, yang saya banggakan, yang insya Allah mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sehat hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak. Sehat. Oke, baik. Mudah-mudahan dengan datangnya bulan suci Ramadan kita sambut dengan penuh sukacita, dengan kebahagiaan. Barang siapa yang menyambut datangnya saja dengan sukacita, insya Allah Allah sudah mengharamkan api neraka untuknya. Apalagi kalau kita bisa mengisinya dengan sebaik-baiknya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan memasuki Ramadan ini sampai tuntas nanti, sehingga betul-betul kita dapat beribadah secara maksimal, dan mudah-mudahan segala amal ibadah kita dan rangkaiannya di bulan Ramadan dapat berjalan dengan baik, dengan sukses, dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengawali, mari kita buka kuliah kita dengan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Teriring doa, mudah-mudahan saudara beserta keluarga, saya beserta keluarga senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita juga mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, kalau 2 minggu yang lalu kita sudah membahas tentang hubungan antara manajemen pendidikan, administrasi pendidikan, dan kepemimpinan pendidikan, kita bisa memahami bahwa antara ketiganya sesungguhnya saling ada keterkaitan. Bahwa di dalam sebuah organisasi tentu akan bisa berjalan efektif, akan berjalan secara efisien kalau administrasi ini bisa berlangsung dengan baik. Administrasi pendidikan berorientasi pada bagaimana kita melayani sebuah organisasi itu dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu akan bisa menjadi sangat optimal ketika fungsi manajemen itu berjalan dengan baik. Di situ ada planning, ada organizing, ada actuating, ada controlling, atau plan, do, check, act, itu berjalan dengan baik gitu ya. Dan apalagi ketika didukung dengan kepemimpinan yang baik, kepemimpinan yang optimal, maka jalannya roda organisasi akan bisa berjalan dengan baik. Demikian pula dalam konteks lembaga pendidikan, institusi pendidikan akan bisa berjalan dengan baik ketika manajemen, administrasi, dan juga kepemimpinan pendidikan itu bisa berjalan dengan optimal. Nah, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tahu dan masih ingat bahwa kunci dari kepemimpinan pendidikan adalah dalam rangka untuk membentuk ya, atau menghasilkan pendidikan yang berkualitas, bisa mewujudkan kualitas pembelajaran. Nah, tentu di situ fungsi dari kepemimpinan menjadi sangat penting. Oleh karena itu, ada beberapa skill yang dibutuhkan di dalam kepemimpinan itu.
atau yang sering disebut dengan leadership skill. Leadership skill, yaitu skill kepemimpinan. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama nanti membahas tentang leadership skill, yaitu satu komponen, satu poin penting yang diperlukan, yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin agar di dalam menjalankan kepemimpinannya bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan efektif, berjalan dengan efisien, dan dapat berjalan dengan produktif. Nah, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya menampilkan slide-nya. Nah, ini yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini, yaitu leadership skill atau kepemimpinan atau skill kepemimpinan. Nah, di dalam layar sudah nampak di situ ada seorang tokoh ya yang saya tampilkan. Coba ditebak kira-kira ini siapa? Siapa tokoh yang ada di dalam slide ini? Khalid, Pak. Khalid bin Walid. Oke. Yang lain? Mas Dias mungkin mau mencoba siapa ini? Tokoh yang ada di dalam gambar, di dalam slide yang saya tampilkan. Tadi ada yang menebak adalah Khalid bin Walid. Coba siapa? Umar bin Abdul Aziz, Pak. Umar bin Abdul Aziz. Oke. Ini menurut Mbak Kina ya. Oke. Belum. Kira-kira siapa? Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Oke. Belum. Siapa yuk? Utsman bin Affan, Pak. Utsman bin Affan. Ini menurut Mbak Hanif Fatun ya. Belum juga nih. Kira-kira siapa yuk? Baik. Nah, ini Mbak Hanifan barengan ini ya? Iya, Pak, sama Rahmadiah. Oh iya. Ini satu tempat, satu kos ya, Pak? Lagi ini aja, lagi ketemu aja, Pak. Oh gitu ya. Ya, yang penting sehat semuanya ya. Amin. Baik. Ini adalah seorang tokoh yang populer ya. Dalam perang salib. Beliau adalah Salahuddin. Salahuddin. Ya, Salahuddin. Oke. Kenapa saya tampilkan ini ya? Jadi kenapa kok tidak Ali bin Abi Thalib yang dikenal dengan pahlawan ya, pedangnya gitu ya. Kemudian ada tadi Khalid bin Walid ya. Kemudian apalagi Umar bin Khattab gitu ya. Ya, ini hanya sebagai sebuah ilustrasi saja. Kita tahu bahwa seorang Salahuddin Al-Ayyubi ini dikenal sebagai orang yang memiliki kecerdasan luar biasa. Ya, seorang yang cerdas, tetapi juga memiliki skill yang mumpuni. Kita tahu bahwa di bawah kepemimpinan beliau, maka perang salib itu sempat dimenangkan oleh kaum muslimin dan itu cukup bertahan lama di atas dan di bawah kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi. Kita tahu bahwa beliau adalah lahir dari kekhalifahan Fatimiyah. Ya. Kekhalifahan Fatimiyah itu cenderung kepada Syiah. Ya, jadi Syiah. Tetapi pada masa kepemimpinan beliau melakukan sebuah perubahan yang sangat luar biasa. Nah, yaitu beliau mencoba mengubah dari paham Syiah menjadi Sunni. Nah, inilah yang sangat luar biasa.
Di awal dulu pernah saya sampaikan bahwa salah satu kunci dari kepemimpinan itu adalah change, gitu ya, perubahan. Leadership is change. Jadi kepemimpinan itu perubahan. Maka beliau mampu melakukan sebuah perubahan yang sangat luar biasa. Dan dengan strategi beliau, maka waktu itu tentara salib itu bisa dikalahkan. Dan beliau bisa bertahan lama memimpin umat Islam berada dalam kemenangan. Bahkan bukan hanya sekedar kemenangan, umat Islam di bawah kepemimpinan memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan yang sangat luar biasa. Dan inilah perubahan-perubahan yang signifikan yang dilakukan oleh seorang Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, gitu. Nah, inilah salah satu kenapa saya tampilkan. Dilihat dari sisi skill beliau, dari teknik dia berperang, kita tahu bahwa Salahuddin Al-Ayyubi punya sebilah pedang ya yang terkenal. Bahkan besi saja bisa tembus gitu ya. Ketika dibelah dengan pedang itu. Ini merupakan simbol yang luar biasa. Kalau orang yang menggunakan tidak terampil belum tentu itu bisa. Gitu ya. Nah, oleh karena itu ini menjadi sebuah gambaran bahwa seorang pemimpin memang tidak hanya dibutuhkan memiliki kecerdasan, tetapi juga memiliki skill yang sangat luar biasa. Memiliki teknik yang benar, memiliki kemampuan human relation yang bagus. Nah, ya, jadi itulah gambarannya. Kenapa saya menampilkan Salahuddin Al-Ayyubi. Bukan berarti ini yang terbaik, bukan. Tetapi ini ada dalam konteks kepemimpinan kita, itu yang dimiliki oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Tidak usah jauh-jauh. Kita sebenarnya punya tokoh-tokoh yang hebat. Al-Fatih ketika menaklukkan Spanyol gitu ya. Kemudian Khalid bin Walid ya dalam perang Tabuk dan seterusnya. Banyak banget tokoh-tokoh yang luar biasa. Jelas Ali bin Abi Thalib adalah salah satu tokoh yang termasuk pemberani yang melakukan perubahan yang signifikan. Nah, saudara-saudara yang dirahmati Allah, terlepas dari beberapa tokoh-tokoh yang saya sebutkan tadi, intinya bahwa sesungguhnya Islam telah berhasil menunjukkan itu semuanya. Bahwa kepemimpinan yang pernah lahir dalam dunia Islam itu sesungguhnya telah menginspirasi kita bahwa seorang pemimpin pada masanya ketika kejayaan suatu dinasti di antara beberapa atribut itu telah dimiliki oleh pemimpin tersebut. Dan itu sangat penting kita pelajari. Nah, pada kesempatan ini kita akan mencoba membahas tentang leadership skill. Nah, ini saya ambil slide ini dari sebuah slide di internet yang khusus membahas tentang bagaimana sih leadership skill training. Jadi sebuah pelatihan untuk ini ya menumbuhkan skill kepemimpinan. Gitu ya. Nah, leadership skill ini menjadi kunci terhadap apa? Successful leadership. Jadi ini menjadi landasan, menjadi sarana untuk bisa mengantarkan seseorang itu sukses di dalam menjalankan sebuah kepemimpinan. Nah, oleh karena itu coba kita lihat satu persatu apa sih yang akan dibahas di dalamnya. Sebelum membahas lebih lanjut tentang apa saja sih perilaku ataupun juga bentuk dari skill yang perlu atau yang diperlukan oleh seorang pemimpin, kita lihat dulu tentang seorang leaders gitu. Siapa sih yang dikatakan sebagai seorang leaders itu? Menurut slide ini atau menurut referensi ini yang dikatakan sebagai leader adalah leaders establish vision and set direction. Ya. Jadi seorang pemimpin itu harus bisa menetapkan visi gitu ya dan menyusun arahan. Gitu. Jadi seorang leader itu harus punya visi. Maka seorang leader yang baik adalah visioner, memiliki visi ke depan. Jadi memiliki cita-cita, memiliki impian. Yang tentu impian itu adalah bisa diwujudkan. The dream come true. Ya. Jadi bahwa mimpi itu harus bisa terwujud. Bukan sekedar betul-betul hanya khayalan. Gitu. Nah, ini seorang leader harus punya itu.
institusi saya, organisasi saya, itu akan saya bawa kemana. Bahkan di dalam keluarga saya, akan saya bawa keluarga saya ini kemana. Kalau Rasulullah mengajarkan baiti jannati, keluargaku adalah surgaku. Nah, ini tentu ini adalah sebuah impian yang tidak mudah, karena butuh perjuangan, butuh menata, butuh memberikan contoh, butuh memberikan melakukan komunikasi, butuh juga penjelasan-penjelasan, bagaimana caranya, strateginya, dan seterusnya. Maka visi ini dipentingkan. Dan set direction, dan menyusun arahan-arahannya. Karena kita ingin, umpamanya contoh di keluarga, ingin mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, menjadi rumahku, surgaku, maka tentu harus disusun serangkaian arahan-arahannya. Apa yang harus kita lakukan pertama kali? Jelas kita harus memegang teguh prinsip-prinsip ajaran Islam, harus dilaksanakan dengan baik. Sebagai seorang kepala keluarga harus memberikan contoh bagaimana menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan baik. Nah, ini kan perlu dilakukan. Perlu ada sosialisasi, perlu ada strategi, perlu ada arahan bagaimana cara meraihnya. Baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, leaders affirm and articulate values. Jadi seorang pemimpin itu harus bisa mengartikulasikan nilai. Bagaimana sih membangun nilai kejujuran, bagaimana membangun nilai keadilan, bagaimana membangun nilai kedisiplinan gitu ya. Nah, bagaimana membangun nilai kesungguhan gitu. Bagaimana membangun nilai kasih sayang gitu ya. Nah, ini harus ditumbuhkan dengan baik ya. Harus diartikulasikan. Kalau kita sendiri tidak pernah mengasih sayangi orang-orang di sekitar kita, bagaimana nilai kasih sayang itu bisa muncul? Jadi seperti itu. Bagaimana kita mau menumbuhkan nilai disiplin kalau kita sendiri tidak disiplin? Maka seorang pemimpin itu harus mampu mengartikulasikan, harus bisa memberikan contoh, memberikan teladan. Jadi bisa menunjukkan seperti apa sih cara untuk membangun nilai itu. Nah ini. Kemudian yang ketiga adalah leaders have high standard and high expectation gitu. Jadi seorang pemimpin itu harus memiliki standar yang tinggi, ya. Harus memiliki harapan yang tinggi, bukan asal jalan, bukan asal menjalani saja, tetapi memang punya harapan, punya standar-standar tertentu, ya, yang tinggi. Ya, kalau dalam hidup ini kan ibarat sebuah perlombaan. Bagaimana kita menang dengan memenangkan suatu perlombaan, bukan hanya menang di akhir, tetapi juga kita memberikan yang terbaik. Kita layak menang karena kita terbaik. Kita punya standar gitu. Jadi tidak hanya sekedar biasa-biasa saja. Jadi harus luar biasa gitu. Nah, ini seorang pemimpin harus memiliki standar yang tinggi. Jadi kedisiplinannya, kemudian hasilnya, kemudian caranya gitu. Semuanya itu ada standar-standarnya. Yang tidak hanya sekedar dijalankan, tetapi betul-betul harus dilakukan dengan kesungguhan. Kalau tidak dilakukan dengan kesungguhan, pasti akan mengalami kendala. Nah, oleh karena itu ini menjadi penting. Maka seorang pemimpin harus punya itu, harus memiliki high standard, standar yang tinggi, dan juga high expectation gitu, harapan yang tinggi. Kemudian leader are accountable. Seorang pemimpin itu harus bertanggung jawab. Jadi apa saja yang terjadi di dalam konteks kepemimpinannya itu adalah berada di dalam tanggung jawabnya. Jadi kalau ada di dalam konteks negara umpamanya, rakyatnya kelaparan, rakyatnya menderita, itu yang menanggung adalah pemimpinnya, bukan rakyatnya gitu ya. Nah, oleh karena itu kalau pemimpin itu bertanggung jawab, maka bagaimana dia bisa mengeluarkan penderitaan, bagaimana bisa mengeluarkan kesulitan-kesulitan yang dialami oleh orang-orang yang dipimpinnya, ya, orang-orang yang berada di dalam kepemimpinannya. Jadi inilah pemimpinnya, dia harus bertanggung jawab. Kalau ada kekeliruan yang ada di dalam sebuah proses,
maka tidak semata-mata menyalahkan yang terkena langsung dalam proses itu. Maka dia juga merasa itu adalah menjadi tanggung jawabnya. Mungkin dia belum maksimal di dalam memberikan penjelasan, memberikan pengarahan, sehingga terjadi kesalahan. Nah, maka harus bertanggung jawab seperti ini. Jadi jangan sampai malah lari dari kenyataan gitu. Oh, kalau ini gagal itu yang kan orang lain gitu. Itu keliru besar gitu. Tidak boleh seperti itu. Nah, maka yang seperti itu tidak termasuk orang yang tidak bertanggung jawab gitu. Kalau negara mengalami berbagai bencana gitu ya, maka itu bukan semata-mata itu faktor alam, tidak. Tentu harus dilihat. Karena di dalam Al-Qur'an sangat jelas ya, surat Ar-Rum ya ayat 40 ya. 40 atau 40 ya. Zaharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas gitu. Sesungguhnya kerusakan yang ada di darat maupun di laut itu tidak lepas dari ulah tangan manusia. Jadi orang-orang yang ada di dalamnya. Nah, kalau dalam sebuah konteks kepemimpinan berarti itu tanggung jawab dari seorang pemimpin. Dia harus melihat kembali, harus introspeksi. Kesalahannya itu di mana? Oh, kesalahannya jelas. Karena dia membuat keputusan yang sangat bertentangan dengan apa yang sudah tegas-tegas diajarkan ajaran Islam. Ajaran Islam tidak boleh yang namanya minuman keras itu haram hukumnya. Tetapi kenapa di suatu daerah minuman keras justru dilegalkan? Akhirnya jawaban Allah datang dengan seketika. Maka diberikan bencana yang sangat luar biasa. Dihancurkan dengan banjir bandang dan seterusnya. Nah, ini salah satu contoh jawaban dari Allah yang langsung gitu ya. Ketika hukum-hukumnya dilanggar atau disalahi oleh orang-orang yang ada di dalamnya. Maka pemimpin harus bertanggung jawab terhadap itu semua. Nah, ini salah satu contohnya. Dan akibatnya kalau sudah seperti itu apa? Akibatnya yang menanggung bukan hanya orang-orang yang zalim saja, tetapi orang yang beriman pun itu juga mendapat imbasnya. Surat ke-8 ayat 25 Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wattaqu fitnatan la tusibanal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab gitu. Dan tidaklah kalian takut bahwa bencana itu tidak musibah bencana gitu, tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim, tetapi akan menimpa juga orang-orang yang mukmin. Wa'lamu annallah, ketahuilah sesungguhnya Allah syadidul iqab, sesungguhnya azab Allah itu begitu pedih gitu ya. Nah, itulah saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemimpin harus bertanggung jawab terhadap situasi, kondisi, keadaan dalam sebuah organisasi di mana dia menjalankan kepemimpinan itu. Nah, kemudian berikutnya leaders motivates gitu ya. Seorang pemimpin harus bisa memberikan motivasi kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah. Apalagi pada bulan Ramadan, Rasulullah selalu memberikan motivasi yang sangat luar biasa dengan hadis-hadis yang ajakan untuk beribadah secara maksimal yang ganjarannya sangat luar biasa. Nah, ini adalah mendorong orang itu untuk berbuat yang terbaik. Jadi seperti itu. Nah, ini fungsinya pemimpin seperti itu. Kemudian pemimpin achieve unity. Jadi pemimpin itu harus menyatukan, jangan malah memecah belah. Gitu. Nah, pemimpin yang benar itu adalah menyatukan, tidak memecah belah. Jadi kalau sekarang ini di Indonesia itu sekarang mulai nampak ya, Islam itu berusaha dipecah belah gitu ya. Ya, tidak malah dijadikan kekuatan yang menyatu gitu. Nah, oleh karena itu ini butuh kesadaran kita sebagai umat Muslim ya. Jangan sampai kita mau dipecah belah gitu ya. Kalau sahadat kita sama ya, itu adalah saudara kita. Jangan mau diadu domba, jangan mau dipecah belah. Nah, ini penting bagi kita. Kecuali kalau sahadatnya sudah berbeda, berarti itu memang bukan. Tapi kalau sahadatnya masih sama, syahadatnya masih sama, yaitu saudara kita. Kalau ada hal-hal yang tidak pas, mungkin kita tidak sependapat,
ya ajaklah dialog dengan baiknya. Kalau toh umpamanya nanti memang pada satu titik tentu prinsipnya memang seperti itu, ya kita saling menghormati. Selama tidak melanggar akidah kita, gitu ya. Nah, inilah pentingnya kita. Jangan sampai kita mau diadu domba. Karena apa? Pemimpin berfungsi untuk menyatukan, bukan memecah belah. Nah, seorang pemimpin juga harus memahami keberagaman, perbedaan, gitu. Nah, jangan sampai malah justru menciptakan perbedaan sehingga akhirnya menimbulkan keretakan, menimbulkan perpecahan. Nah, ini tugasnya pemimpin. Leader serve a role model. Jadi seorang leader itu sesungguhnya adalah melayani dan beliau adalah sebagai seorang role model. Nah, maka bagaimana seorang pemimpin harus bisa menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi panutan. Nah, ini fungsinya, kedudukannya sebagai seorang pemimpin. Kemudian leaders listen and explain. Seorang pemimpin itu harus pandai mendengarkan dan juga menjelaskan. Ini adalah esensi dari sifat Rasul, yaitu tablik. Ya, seorang pemimpin itu agar dia bisa mengkomunikasikan sesuatu dengan baik, maka dia juga harus bisa menjadi pendengar yang baik. Ya. Jadi harus bisa mendengar yang baik. Mendengar yang baik itu maksudnya dia harus bisa mengerti apa yang jadi kebutuhan, apa yang jadi keluhan dari orang-orang yang dipimpinnya. Nah, dari situlah kemudian dia bisa menjelaskan, bisa melakukan tindakan-tindakan, mengambil kebijakan, dan membuat suatu program yang kemudian itu bisa mengatasi berbagai kekurangan, keluhan dari orang-orang yang ada di sekitar, orang-orang yang dipimpinnya. Itulah saudara-saudara yang dirahmati Allah, fungsi dari seorang pemimpin. Nah, adapun yang diperlukan ya dalam leadership skill ini itu adalah berupa perilaku kepemimpinan. Nah, apa saja sih bentuk perilaku kepemimpinan yang diperlukan dalam leadership skill itu? Yang pertama diantaranya adalah establish a clear direction, gitu ya. Jadi harus bisa menetapkan sebuah arahan yang jelas. Nah, makanya tadi di awal sudah saya singgung. Nah, bagaimana caranya envision the future? Nah, dia harus bisa menjelaskan tentang visi yang akan dibawanya, visi yang akan dikembangkannya, visi yang akan diwujudkannya. Nah, itu seorang pemimpin harus bisa itu ya. Jadi harus memiliki visi yang jelas gitu ya. Nah, kemudian harus fokus attention gitu ya. Jadi perhatiannya itu betul-betul terfokus gitu ya. Tidak terpecah. Jadi kalau memimpin negara ya betul-betul bagaimana dia mengayomi rakyatnya, mendidik rakyatnya, mensejahterakan rakyatnya, jangan berbisnis. Karena sudah banyak bukti ketika kita menjadi seorang pemimpin, kita berbisnis dengan negara kita, akhirnya apa? Yang jadi taruhannya adalah negara. Kita lihat dulu Timur Timur, dulu menjadi bagian dari negara kita, tapi karena hasutan dari negara lain, akhirnya memisahkan diri. Dan setelah memisahkan diri sekarang berada dalam kesulitan-kesulitan, keterpurukan. Ya, akhirnya mereka pengen lagi kembali ke Indonesia, ke pangkuan Indonesia. Karena apa? Ya mereka itu mempertaruhkan negaranya. Jadi ya kayak dimaklari lah gitu ya. Jadi seperti itu. Tapi faktanya setelah itu justru mereka mengalami kerugian. Nah, oleh karena itu harus fokus. Kalau jadi seorang pemimpin, ya dia harus bisa fokus bagaimana dia melayani orang-orang yang dipimpinnya, kemudian melayani organisasi dengan baik, kemudian bagaimana mensejahterakan orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi seperti itu. Kemudian articulate values ya. Jadi seorang pemimpin itu ya harus bisa mengartikulasikan nilai gitu. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada nilai kejujuran, nilai kedisiplinan, nilai kasih sayang, nilai kesungguhan gitu ya. Nah, ini adalah nilai-nilai yang penting yang perlu ditumbuhkan, yang perlu ditegakkan, yang perlu dicontohkan, ya, perlu dimiliki oleh
orang-orang yang ada di dalam sebuah organisasi kepemimpinan. Baik, kemudian yang berikutnya adalah Enlist Albert. Jadi seorang pemimpin dalam rangka menetapkan sebuah arahan yang jelas, maka dia harus bisa mencoba ya, mentransformasikan kepada orang lain. Jadi apa yang menjadi visi misinya itu harus betul-betul dapat dengan jelas itu tersampaikan kepada orang lain. Harus bisa tersosialisasikan dengan orang lain yang berada di dalam skop kepemimpinannya. Kemudian yang kedua, perilaku yang kedua yang dibutuhkan dalam leadership skill adalah communicate. Artinya seorang pemimpin itu harus betul-betul mampu menggunakan bahasa komunikasi dengan baik. Harus mampu mensosialisasikan ide dan gagasannya dengan baik. Nah, maka di sini apa? Untuk bisa menyampaikan, mengkomunikasikan itu, maka dibutuhkan provide meaning, ya, makna yang jelas gitu ya. Maka bagaimana menyediakan makna gitu ya, menyiapkan makna dari kepemimpinannya itu, kemudian nanti bisa disosialisasikan dengan baik. Kalau dalam sebuah struktur, maka itu berupa job description yang jelas gitu. Job description yang jelas. Kalau guru tugasnya apa saja, kalau petugas administrasi akademik apa saja, petugas administrasi umum apa saja, humas itu apa saja, semuanya bisa dideskripsikan dengan baik. Maknanya apa gitu ya. Jadi kedudukannya apa, kewenangannya apa, tugasnya apa gitu ya. Tujuannya seperti apa, ini harus bisa jelas. Nah, kemudian di dalam rangka mengkomunikasikan itu harus utilize all forms, yaitu memanfaatkan berbagai bentuk ya. Berbagai bentuk wahana media gitu. Kalau sekarang yang populer itu adalah ya digital, ya bagaimana sekarang ini pakai sistem gitu ya, sistem digital. Tidak harus manual. Kalau yang harus pakai manual ya pakai manual gitu. Tapi kalau bisa digital, bagaimana digital itu bisa mempermudah. Yang jelas tujuan bisa berhasil dicapai dengan baik dan juga optimalisasi dari kinerja bisa diwujudkan. Kemudian spread the word ya. Jadi itu menggunakan kata yang luas ya. Jadi di dalam mengkomunikasikan. Nah, tapi yang sebaiknya kata yang dipakai adalah kata-kata yang tidak menimbulkan banyak interpretasi. Ya, cenderung memiliki interpretasi yang yang jelas gitu ya. Nah, kalau ada mungkin perbedaan nanti bisa dikomunikasikan, diluruskan. Nah, ini tugasnya pemimpin. Nah, skill itu perlu dibutuhkan. Karena apa? Seorang pemimpin kalau tidak pintar berkomunikasi, maka itu menjadi masalah. Maka tentu kalau dia mempunyai kelemahan dalam komunikasi, mestinya harus mengambil orang-orang yang pintar mengkomunikasikan. Ya, jadi seperti itu. Dulu kita punya Pak Harto itu ya, Pak Harto itu dalam komunikasi dalam hal-hal tertentu itu kadang agak susah. Tetapi dalam konteks orang yang menerjemahkan, dia mencari orang yang pintar menerjemahkan apa yang menjadi ide gagasan. Nah, maka beliau pintar memilih menjadi orang yang menjadi seknek gitu ya, sekretaris negara gitu, sekretariat negara itu. Yang siapa yang menduduki orang di situ, siapa yang pintar mengeluarkan, menyampaikan ide-ide gagasan itu, ini penting. Ya. Nah, makanya kalau dalam organisasi kan biasanya ada sekretaris eksekutif ya. Kalau di UI ada juga sekarang namanya sekretaris pimpinan. Nah, itu yang menerjemahkan ide-ide gagasan dari pimpinan yang kemudian nanti disosialisasikan kepada orang, baik di internal maupun di eksternal. Itulah. Baik, kemudian yang ketiga dalam posisinya di dalam organisasi gitu. Maka seorang pemimpin itu harus mampu build trust gitu ya. Seorang pemimpin itu harus bisa membangun kepercayaan. Ya, jadi terutama kepercayaan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, kalau untuk bisa membangun kepercayaan tentu kita harus istiqomah.
antara yang kita omongkan dengan yang kita lakukan. Kalau kita berjanji ya harus ditepati. Nah, tapi kalau kita sukanya berjanji ya, tetapi tidak ditepati, ya itu berarti itu sulit untuk membangun kepercayaan kepada orang lain. Nanti justru yang terjadi adalah menimbulkan ketidakpercayaan. Makanya seorang pemimpin itu jangan banyak mengobrol janji, tetapi yang paling banyak adalah bekerja dengan menunjukkan apa yang menjadi visi, misi, tujuan, dan program yang telah dicanangkan dengan strategi-strategi yang paling tepat, gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi build trust, gitu ya. Jadi membangun kepercayaan. Kemudian yang berikutnya di dalam posisi di dalam organisasi agar dia itu bisa sukses menjalankan kepemimpinan, maka harus reliability and consistency. Seorang pemimpin itu ya harus reliable ya. Reliable itu ya dapat dipertanggungjawabkan, harus konsisten gitu. Jadi kalau menginstruksikan A, ya dia harus bisa menjalankan A itu gitu. Malah jangan sampai sebaliknya, kalau mengatakan A tapi malah menjalankan B gitu ya. Nah, tidak ada konsistensi. Atau sekedar bisa menyampaikan, bisa memberikan ide tanpa melakukan. Nah, itu juga akan menjadi masalah gitu. Dalam organisasi menjadi tidak kuat gitu. Nah, itulah yang pernah disampaikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, bahwa bahasa perbuatan itu akan jauh lebih baik dari bahasa lisan gitu. Jadi seperti itu. Nah, akan lebih baik lagi ketika antara bahasa lisan dengan bahasa perbuatan itu klop sama gitu ya. Jadi maka disinilah yang disebut dengan konsistensi gitu. Jadi itu dalam organisasi sangat diperlukan itu ya. Kita harus konsisten. Jadi kalau kita pengen ada kedisiplinan ya kita mencontohkan kedisiplinan gitu. Kita mempunyai standar kinerja yang bagus, kita mencontohkan kinerja yang bagus yang diharapkan itu seperti apa. Maka orang lain pasti akan mencontoh. Nah, jadi seperti itu. Plan small wins gitu ya. Nah, posisi dalam organisasi itu dapat dilakukan bagaimana kita plan small wins. Dapat merencanakan sebuah kesuksesan kecil melalui step-step kecil gitu ya. Ya, apakah melalui tim kecil kita membuat sebuah cara untuk mencapai program dengan tahapan-tahapan kecil. Kalau itu berhasil berarti menjadi tolak ukur, nanti yang lebih besar bisa lebih bagus. Nah, seperti itu. Nah, plan small wins gitu ya. Kemudian yang berikutnya yang tidak kalah penting adalah recognize contribution. Kita ini bisa menghargai ya kontribusi orang lain. Jangan sampai ada dalam benak kita bahwa keberhasilan yang kita lakukan, keberhasilan organisasi semata-mata karena kita. Itu keliru besar. Ya, jadi kita harus menghargai bahwa keberhasilan kita ini adalah teamwork, keberhasilan bersama. Tanpa ada kontribusi orang lain, belum tentu kita bisa berhasil. Jangan hanya melihat yang nampak dari sisi perilaku, tetapi kita harus mengakui bahwa kontribusi itu bisa jadi itu dari doa orang-orang yang ada di sekitar kita. Doa dari orang-orang yang berada di balik karyawan-karyawan kita. Keluarganya yang setiap hari mendoakan suaminya, mendoakan istrinya, mendoakan anaknya yang bekerja di institusi kita, dan kemudian dari doa itulah kemudian mereka bisa bekerja dengan baik. Nah, akibat bekerja dengan baik itu akhirnya bisa mensupport keberhasilan sebuah organisasi. Nah, oleh karena itu ini penting ya. Jangan sepelekan doa. Bisa jadi kita bisa berhasil, kita sukses itu karena doa orang lain. Makanya di dalam ajaran Islam itu begitu indah ya. Rasulullah pernah menyampaikan sebuah sabda bahwasanya jika seseorang berdoa dan yang didoakan itu tidak mengerti ketika ia didoakan, maka insya Allah doanya pasti diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya jangan segan-segan untuk mendoakan saudara-saudara kita dan insya Allah ketika kita ikhlas melakukannya, Allah pasti akan ijabah. Nah, doa yang paling bagus itu adalah
Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Terutama yang ahya ya, yang masih hidup. Kita mendoakan, ya Allah, gitu ya, ampunilah dosa saya dan dosa saudara-saudaraku yang muslim, yang muslimat, yang mukmin, yang mukminat. Itu kan luar biasa. Siapa saja yang dia menjadi orang mukmin, mukminat, muslimin, muslimat yang baik, ya pasti akan terkena dengan dosa. Doa itu ya, mohon maaf, akan terbawa oleh doa itu. Dan insya Allah ketika kita ikhlas melaksanakannya, yang didoakan tidak tahu ketika kita mendoakan, maka insya Allah Allah akan ijabah. Nah itulah fungsinya persaudaraan kita sebagai seorang muslim. Maka kita berusaha. Ini adalah bagian dari recognize contribution. Gitu ya. Jadi kalau kesuksesan kita itu adalah tidak lepas dari buah dari kontribusi orang lain. Jadi seperti itu. Kontribusi belum tentu berupa tenaga, tapi bisa juga dengan pikiran, bisa juga dengan doa tadi ya. Nah itu penting buat kita. Kemudian yang berikutnya adalah celebrate accomplishment, achievement gitu. Jadi seorang pemimpin ketika dia ini akan bisa sukses dalam sebuah posisi organisasi, maka dia harus bisa merayakannya, merayakan bagaimana keberhasilan gitu ya, bersama orang lain gitu, menyelesaikan, mengartikulasikan sebuah selebrasi. Selebrasi itu merayakan ya, merayakan itu berarti ya tadi kita bisa menjelaskan kepada orang-orang yang di sekitar kita bahwa kerjaan kita ini kesuksesan adalah kesuksesan bersama. Kegagalan itu adalah juga kegagalan dari kita gitu. Karena bukan hanya terletak pada satu tempat. Kegagalan pada satu unit tertentu itu berarti ada komunikasi yang tidak berjalan dengan semestinya. Kalau bisa berjalan dengan semestinya, mestinya tidak akan terjadi hal-hal yang seperti itu. Idealnya kan seperti itu. Dan faktanya di lapangan juga akan bisa seperti itu. Baik. Nah, kemudian yang keempat, yang tidak kalah penting perilaku kepemimpinannya, itu adalah development of self. Bagaimana kita mengembangkan diri kita. Yaitu walk like you talk. Ya. Jadi menjalankan apa yang kita omongkan. Jadi konsisten antara yang diomongkan dengan yang dijalankan. Nah, di sini tidak terjadi kemunafikan atau menjalankan apa yang dijanjikan gitu ya. Kalau dulu berjanji tidak akan menaikkan harga listrik, tidak akan menaikkan BBM, ya mestinya dijalani, bukan malah kok kemudian dinaikkan betulan gitu ya. Tidak akan menaikkan pajak gitu ya. Ya sekarang ini masyarakat menjerit gitu ya. Nah ini yang kayak gitu berarti dia tidak bisa mengembangkan dirinya ya dalam konteks leadership skill-nya. Kemudian positive self regards. Jadi memiliki pandangan yang positif atau selalu husnudzon. Jadi untuk mengembangkan diri maka kita harus positive thinking. Jadi salah satu modal untuk mengembangkan diri itu adalah positive thinking. Karena kalau sudah negative thinking, maka itu akan menguras energi kita. Akan menguras energi kita, dan kalau itu menguras energi kita bukan hal-hal yang berkaitan dengan organisasi, justru malah akan membuat organisasi menjadi bermasalah. Gitu ya. Nah inilah, maka kita harus positive thinking. Jadi menganggap kalau ada sesuatu yang mungkin itu tidak kita suka, oh kita husnudzon. Oh barangkali karena saya belum mensosialisasikan dengan baik, ada yang belum jelas, maka kemudian ditindaklanjuti. Ini cara. Kemudian yang berikutnya, salah satu yang dipakai untuk mencoba melakukan pengembangan diri adalah fokus on winning. Jadi berfokus pada kesuksesan. Winning itu tidak selalu dimaknai kemenangan. Jadi kesuksesan. Jadi fokus bagaimana kita sukses. Atau kalau umpamanya ada kegagalan, ya kita husnudzon bahwa kegagalan itu adalah sukses yang tertunda. Jadi seperti itu. Nah ini salah satu contoh. Tapi jangan sampai terus gagal terus, berarti ini suksesnya tertunda terus, bukan begitu.
Nah, terus harus ada kiat gitu. Kalau kemarin gagal seperti ini, kebijakannya, langkahnya gagal seperti ini, ya jangan diulangi lagi, harus pakai cara lain. Makanya yang keempat adalah search for opportunities, gitu ya. Harus mencari peluang, mencari kesempatan. Ya, jadi itulah yang bisa dilakukan sehingga mengembangkan diri itu ya setiap ada peluang, ada kesempatan untuk mengembangkan diri kita ikuti. Oh, ada training ini ya untuk melatih bagaimana komunikasi yang baik ya kita ikuti. Kemudian ada melatih skill dalam arti technical skill kita ikuti gitu ya. Sehingga apa? Di situ nanti kita akan bisa berkembang dengan baik. Baik, kemudian yang kelima adalah empower members. Ya, pemimpin itu kalau mau sukses ya harus memperkuat gitu ya. Harus membekali anggota itu ya dengan baik gitu. Jadi menguatkan gitu. Menguatkan. Jadi anggota itu bukan rivalitas kita, tetapi mereka itu adalah bagian dari kita. Sehingga apapun yang terjadi pada mereka, maka kita harus menanganinya dengan baik, harus memperlakukannya dengan baik, harus memberikan kekuatan agar mereka itu bisa bangkit, harus lebih berdaya, lebih bertenaga. Nah, jadi seperti itu. Establish clear buy-in, gitu ya. Kemudian foster collaboration, gitu ya. Ya, jadi ini caranya ya, develop a supportive environment, gitu. Ya, mengembangkan lingkungan yang mendukung gitu ya. Ini penting banget ya. Kita mau sukses, kalau lingkungan kita tidak mendukung ya bagaimana akan berhasil. Makanya kita menciptakan suasana lingkungan yang ada di kita, internal maupun eksternal itu bisa mensupport kita, ya, mendukung. Jadi kalau kita di lembaga pendidikan, ya bukan hanya orang-orang yang di internal, ya, para guru, kemudian tenaga kependidikan, gitu ya, peserta didik, tetapi juga yang eksternal, orang tua, dewan sekolah, gitu ya. Nah itu juga harus memberi dukungan, ya, termasuk asosiasi, ya, dunia kerja, gitu ya. Nah itu harus bisa memberikan support kepada kita. Oke, baik. Berikutnya saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar kepemimpinan itu bisa berjalan dengan baik, leadership skill yang dibutuhkan itu adalah bagaimana building culture, membangun budaya. Nah, membangun budaya ini bukan hal yang mudah gitu ya. Karena apa? Ini butuh komitmen, butuh komitmen. Komitmen ini penting buat kita. Makanya kalau kita mau sukses ya komitmennya harus kuat gitu ya. Komitmennya kuat. Satu di antara yang bisa kita lakukan adalah listen for new understanding what member are saying. Jadi kita harus selalu mendengar, menggali apa yang dibutuhkan, yang dipahami, yang diharapkan dari orang-orang yang ada di sekitar kita, yang menjadi partner kita, yang menjadi supporting kita. Jadi seperti itu. Use unaggressive language. Kalau mau sukses membangun budaya itu jangan menggunakan bahasa-bahasa yang ini ya, yang agresif gitu ya. Tapi justru yang ya bahasa-bahasa yang santun, bahasa-bahasa yang menyejukkan lah kira-kira seperti itu. Bukan bahasa-bahasa yang kasar gitu ya. Ya, kemudian state your assumption gitu ya. Dapat menyatakan asumsi-asumsi gitu ya. Nah, kemudian don't demand anyway. Jangan menggunakan ini ya, permintaan dengan satu cara gitu. Tapi kita bisa menggunakan banyak cara untuk membangun culture. Ya, jadi jangan hanya menggunakan satu cara, tapi banyak cara. Oh, kalau umpamanya dengan cara instruksi langsung nggak berhasil, mungkin ada pendekatan lain yang bisa dilakukan, ya. Yaitu dengan cara kita bersama-sama duduk dalam satu kesempatan bersama-sama, gitu ya. Ya, jadi tidak hanya sekedar instruksi saja, kebijakan saja, tapi kebijakan yang kemudian diikuti dengan kebersamaan di dalam melaksanakan sebuah
organisasi ya. Jadi ada dibentuk teamwork khusus gitu ya. Ya, ada kalau dalam sebuah organisasi mungkin dengan family gathering ya untuk membangun kebersamaan, untuk membangun kerjasama gitu ya. Nah itu harus dengan cara seperti itu biar tumbuh rasa senang, rasa bahagia secara bersama-sama. Nah ini hal yang penting. Atau juga dengan cara memberikan insentif tertentu ya khusus ya supaya budaya kerjanya itu menjadi lebih baik. Jadi seperti itu. Yang tidak kalah penting bahwa di dalam sebuah organisasi ketika ingin sukses maka seorang pemimpin itu harus overcoming diversity. Ya, jadi harus bisa mengatasi perbedaan. Jadi kita tidak bisa pungkiri bahwa perbedaan itu pasti ada. Tetapi jangan sampai salah bahwa perbedaan itu tidak selalu menjadi ancaman, tapi perbedaan itu bisa saja menjadi sebuah kekuatan ketika kita bisa menyatukan. Nah, tugasnya pemimpin itulah yang harus bisa melakukan seperti itu. Coba kita lihat salah satu contoh khalifah yang sangat luar biasa berhasil membangun ya mengatasi diversity ini adalah Amr bin As. Amr bin As dikenal sebagai ahli yang paham berbagai strategi dan paham berbagai karakter orang. Dia bisa menyatukan berbagai karakter orang yang sangat bertentangan, sangat berlawanan antara satu dengan yang lain sehingga menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Nah, ini salah satu contoh. Nah, bagaimana kita bisa mengkolaborasikan itu semuanya, melihat bahwa perbedaan itu menjadi sebuah kekuatan. Jangan malah justru sebaliknya. Ketika kita sudah bisa menciptakan persatuan, kemudian dibuat perbedaan, sehingga malah justru menimbulkan perpecahan. Jangan seperti Menteri Agama kita ini. Menteri Agama kita itu ya malah dia gagal paham tentang toleransi, sehingga ya yang terjadi malah jadinya perpecahan gitu ya. Nah ini perpecahan, perbedaan. Dengan alasan pluralisme ya, liberalisme gitu ya. Akhirnya apa? Ya umat Islam bolehlah sholat di gereja gitu. Nah itu sudah keliru ya, sudah keliru yang kayak gitu. Atau beliau mengatakan ya dalam pidato terakhir dalam sebuah sambutan kalau nggak salah yang terakhir ini, yang kemudian banyak menerima masukan, banyak menerima kritikan dari berbagai pihak, terutama para ulama-ulama yang lurus gitu ya, yang intinya bahwa apa yang dipahami oleh Menteri Agama kita ini adalah keliru besar. Beliau kan mengatakan mestinya kalau dalam sebuah event acara gitu ya, itu tidak selalu harus diawali dengan baca Al-Quran. Suatu saat boleh saja bacaan Injil dan seterusnya. Wah, ini kan payah ini yang seperti itu. Kalau umatnya di situ mayoritas Islam ya berarti di situ bacaan ayat Al-Quran. Tapi kalau Nasrani berarti Injil dan seterusnya. Tidak harus seperti itu ya. Jadi ini menurut saya gagal pahamnya tentang perbedaan. Gitu. Jadi inilah pentingnya kita. Ya. Jadi pentingnya kita seorang pemimpin itu harus memahami berbagai perbedaan, dan perbedaan itu jangan sampai malah justru membuat kita bercerai-berai. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu gitu ya. Dalam surat Ali Imran itu. Jadi ya supaya kita ini bisa sama-sama satu menjadi sebuah kesatuan dan dengan menghargai perbedaan ya tetap tapi kita harus berpegang teguh pada tali agama Allah. Ini yang penting. Dan yang berikutnya yang terakhir jadi yang perlu dipahami adalah ada penghargaan ya. Jadi penghargaan terhadap apa? Ya kita mengetahui apa yang menjadi pemicu gitu ya. Pemicu memahami apa yang dibutuhkan ya oleh kelompok, dan kemudian kita bisa menciptakan sebuah tujuan yang sederhana gitu. Tujuan yang sederhana dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar, mencapai visi misi kita. Nah, inilah saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang perlu dilakukan atau dipahami
yang perlu dimiliki oleh seorang leaders dalam rangka untuk membangun kesuksesan dalam kepemimpinannya, yang sering disebut dengan leadership skill. Nah, yang lain yang juga penting dalam rangka untuk bisa mensukseskan kepemimpinan, skill yang diperlukan itu dapat kita lihat dari sini. Seorang pemimpin itu bisa nanti kelihatan dia akan sukses atau tidak. Satu di antara tolak ukurnya itu bisa menjalankan, ya, mengemas meeting yang efektif, memimpin rapat gitu ya. Nah, ini penting, bisa menjadi tolak ukur. Bagaimana cara komunikasinya, bagaimana cara penyampaian idenya, bagaimana cara menentukan strateginya, langkah-langkahnya, itu akan kelihatan kalau dia memang pemimpin yang berkualitas atau tidak. Maka diantaranya ada utilize an agenda, ya, dapat memanfaatkan agenda, gitu ya. Kemudian allow to time of the agenda is cover for discussion, gitu ya. Jadi bisa, ya, apa istilahnya itu, menggunakan agenda yang ada, dan setelah itu kalau umpamanya ada hal-hal yang belum jelas, itu dapat ditindaklanjuti dengan diskusi dan seterusnya. Nah, ini beberapa cara yang dapat dilakukan. Nah, kemudian allow for membership to vote an appropriate item. Kemudian offer financial reports. Kemudian keep member well informed. Jadi ini beberapa cara gitu ya, agar kita ini bisa mengemas gitu ya, dalam sebuah meeting itu semua informasi itu bisa tersampaikan dengan baik kepada orang-orang yang ada di dalam grup kita, di dalam kelompok kita. Nah, setelah itu kalau umpamanya ini sudah bisa kita rumuskan, maka kemudian bagaimana cara kita mensosialisasikan kepada orang lain yang tidak ada di dalam meeting itu. Nah, ini termasuk salah satu keahlian, skill yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin. Nah, yang paling penting itu adalah communicate change in policy. Jadi mengkomunikasikan perubahan dengan kebijakan. Nah, ini yang tidak kalah penting, ya. Nah, ini seorang pemimpin nanti harus bisa melakukan itu. Jadi punya peraturan-peraturan gitu ya, membuat kebijakan-kebijakan yang itu tujuannya bukan untuk kemenangan diri sendiri, tetapi adalah untuk kesejahteraan bersama. Jadi seperti itu. Nah, itulah saudara-saudara yang dirahmati Allah, hal yang perlu dilakukan oleh seorang pemimpin agar sukses di dalam menjalankan kepemimpinannya. Kalau dirangkum dari seluruhnya tadi, sebenarnya leadership skill itu ada tiga. Ada tiga leadership skill. Yang pertama adalah conceptual skill. Conceptual skill. Jadi skill yang bersifat konseptual, yang itu menyangkut ide, kemampuan memberikan ide, gagasan, gitu ya, kejelasan, informasi dan seterusnya. Itu ada di dalam conceptual skill. Kemudian yang kedua itu adalah human skill, atau sering disebut dengan interrasional, interpersonal, gitu ya. Nah, interrelation personal skill gitu, atau kalau yang paling gampang ya human skill saja. Jadi itu yang menyangkut hubungan antara sesama manusia, baik itu yang selevel, atasan, bawahan, itu harus bisa berjalan dengan baik. Jadi karena apa? Kita butuh mengkomunikasikan, butuh mensosialisasikan. Nah, maka itu seorang pemimpin ketika memiliki human relation yang baik, maka akan bagus. Akan bisa berhasil dengan baik. Apalagi kalau bisa memahami tadi berbagai karakter, dan kemudian setelah tahu berbagai karakter, kemudian bisa menyatukan berbagai karakter tadi, maka itu insya Allah akan menjadi sarana pendukung keberhasilan yang sangat baik. Kemudian yang satu lagi yang tidak kalah penting adalah technical skill, ya. Tekniknya, jadi teknis, jadi memiliki skill teknis. Seorang pemimpin harus bisa secara teknis melakukannya sendiri. Kalau umpamanya kita sebagai seorang pemimpin biasanya minta bantuan kepada orang lain, tolong buatkan surat ini, konsep surat ini. Itu orang lain yang kita minta, maka suatu saat ketika kita tidak
ada orang lain, maka kita harus bisa membuat sendiri, harus mengkonsep sendiri, dan kemudian melakukan secara teknis sendiri. Nah, ini hal-hal yang penting gitu ya. Nah, jangan sampai kemudian selalu tergantung pada orang lain. Secara teknis dia harus mampu. Meskipun dalam hal-hal tertentu memang ada keterbatasan, tetapi paling tidak kita punya arahan bagaimana di dalam teknis itu bisa menjadi optimal, bisa menjadi lebih baik. Jadi kata kuncinya tadi ada 3. Apa saja tadi? Pertama adalah conceptual skill, human skill, dan yang terakhir adalah technical skill gitu ya. Itu yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin agar di dalam menjalankan kepemimpinan itu bisa berjalan dengan baik, dan ketika berjalan dengan baik berarti kesuksesanlah yang akan menanti dari kepemimpinan itu. Nah, itulah saudara-saudara yang sampaikan dalam kesempatan ini. Silakan kalau mungkin ada tanggapan, pertanyaan. Pak, Assalamualaikum. Salam. Izin bertanya, Pak. Boleh. Saya izin bertanya mengenai bagaimana seandainya ada pemimpin yang memang punya pendapat sendiri dan tanpa menghiraukan pendapat orang lain. Nah, sedangkan pendapat ini saat dijalankan tuh salah, Pak, gitu. Terus akhirnya para anggota kan kayak apa ya, Pak, mau menjalankan tujuannya sendiri. Jadi kayak gimana nih kalau kita ngambil keputusan tanpa ketua, itu boleh nggak sih, Pak? Atau bagaimana yang harus dilakukan anggota? Terima kasih. Oke, baik. Ya, ketika itu dalam ranah mungkin ya, jadi ranah internal organisasi, mungkin itu masih belum terlalu bermasalah. Tetapi ketika itu nanti merambah ke eksternal, itu memang bermasalah. Nah, jadi kalau umpamanya pemimpin ya, dia kekeh ya dengan pendapatnya sendiri, padahal pendapatnya itu setelah dinilai banyak orang gitu ya, itu sebenarnya keliru gitu. Dan itu dampak yang akan diakibatkan dari pengambilan kebijakannya, keputusannya, itu akan berakibat fatal. Nah, otomatis kita sebagai orang anggota itu ya akan jelas punya keraguan untuk bisa menjalankannya. Karena apa? Kita nanti akan menanggung akibat ya yang dihasilkan dari sebuah keputusan itu. Nah, kalau kondisi demikian, maka yang bisa kita lakukan adalah kita mencoba melakukan negosiasi secara terus-menerus kepada orang tadi, ya kepada pemimpin kita tadi. Kalau itu masih belum berhasil, maka kita coba mencari orang lain yang kira-kira orang lain itu memiliki power, kemudian memiliki kekuatan untuk bisa mempengaruhi dari pemimpin kita tadi. Ya, jadi ini yang bisa kita lakukan. Sehingga kalau itu pun juga mentok, ya sudah. Berarti memang ya kita harus siap dengan resikonya gitu ya. Siap dengan resiko yang akan kita ambil karena itu pemimpin. Maka satu cara yang terbaik nanti ketika memang seperti itu dan pemimpin itu akan bisa membawa dampak yang tidak baik bagi kita, satu solusi yang terakhirnya nanti adalah melakukan revolusi. Tidak ada cara lain karena kemarin secara teori kita sudah bahas dan itu dibenarkan menurut teori. Ya, jadi kalau pemimpin itu justru akan membawa kerusakan, ya memang harus diganti gitu. Harus diganti gitu. Kita boleh mengambil keputusan meninggalkan itu, meninggalkan pemimpin tadi ketika memang kita akhirnya mampu untuk bisa mempertahankan dan mampu menjamin bahwa apa yang kita putuskan itu bisa diputuskan dengan benar. Saya kira seperti itu. Bisa saja kita tetap mengambil keputusan tanpa pemimpin utama kita, selama itu memang menjadi benar. Daripada kita mengikuti pemimpin kita, tetapi pemimpin itu keliru. Gitu. Nah, tapi kita perlu cara dulu ya, untuk mendialogkan, untuk mendiskusikan gitu ya, kemudian mencari solusi yang terbaiknya. Ketika itu mentok, ya mungkin salah satu langkah yang bisa kita ambil adalah kita bisa mengambil kebijakan itu, keputusan itu tanpa
Tetapi yang problemnya ketika nanti kalau umpamanya legalisasi harus kepada yang bersangkutan, nah ini juga nanti akan bermasalah. Kalau dalam ranah hukum itu bisa diperkarakan secara hukum. Gitu ya. Nah oleh karena itu memang ada cara-cara tertentu ya. Kalau memang seperti itu nanti justru akan membawa dampak yang tidak baik, ya dilakukan pergantian. Gitu. Ya pihak-pihak yang kita ajak untuk mencari solusi yang terbaik. Kalau memang perlu diganti, ganti. Gitu. Kalau saya begitu. Itu ya, Mbak Mutmainah. Baik Pak, terima kasih. Oke. Ada lagi yang lain? Mudah-mudahan bisa dipahami ya apa yang saya sampaikan tadi. Iya Pak. Oke. Baik, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan hari ini putra Pak Aden yaitu Dr. Habil dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan nampaknya nanti beberapa dosen di FYI akan mengadakan doa bersama pada pukul 11 dan beliau meninggal di Bogor dan akan dimakamkan di Jogja. Insya Allah nanti ada kita insya Allah akan bersama-sama ke tempat beliau gitu ya. Nah oleh karena itu saya mohon maaf mungkin kuliah terpaksa ini saya akhiri karena sebentar lagi nanti akan bergabung dengan via Zoom juga bersama-sama gitu. Mohon izinnya untuk kita akhiri boleh? Boleh. Boleh Pak ya. Oke, terima kasih. Saya kira untuk hari ini saya kira cukup. Nanti setelah ini saya akan coba upload dan nanti saya kirimkan via Google Classroom atau via WA Group ya. Terima kasih. Mari kita akhiri. Kita tutup dengan tahmid dan doa penutup majelis. Alhamdulillah. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.